Di sini saya akan menampilkan salah satu video pembelajaran mengenai tugas dari Ibu Nurhaningsi MPI. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas. Sebelum kita memasuki pelajaran juga, saya terlebih dahulu ingin absen nih. Siapa yang hadir dan tidak hadir? Ya. Hardianti, Ibu. Eviani, Hadir, Bu. Sani, Hadir, Ibu. Evi Sunati, Hadir, Bu. Zuleha, Hadir, Bu. Suli Setiawati, Hadir. Erlin, Hadir, Bu. Nurfanis, Hadir, Bu. Rahmawati, dan juga Faina. Hadir, Bu. Terima kasih, alhamdulillah hari ini hadir semua. Ibu jadi semangat ngajarnya nih, karena hari ini dengan anak-anak yang wajah-wajahnya ini berseri-seri untuk menerima pelajaran, Ibu jadi semangat. Oke? Pada hari ini Ibu akan mengajari tentang konflik-konflik di Timur Tengah. Ibu izin berdiri boleh? Boleh, Bu. Terima kasih. Jadi sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak negara-negara di Timur Tengah tuh ada berapa? Ya, nggak apa-apa. Jadi di wilayah Timur Tengah itu ada 15 negara bagian. Dan salah satu negara bagian Timur Tengah itu menjadi tuan rumah Piala Dunia kita tahun ini. Tahu nggak? Ada? Qatar. Ya. Qatar. Nah, di situ pertama Ibu sebut ada Arab Saudi, ada Iran, ada Irak, Maroko, ya, Ukraina, bentar. Selanjutnya ada Lebanon, ada Maroko, Mesir, Yaman, apa lagi? Palestina, betul ya. Mereka itu adalah negara-negara bagian daripada Timur Tengah. Nah, lantas apa yang akan kita belajar pada hari ini? Seperti yang di awal sudah Ibu jelaskan, yaitu konflik-konflik ataupun permasalahan yang terjadi di negara Timur Tengah. Salah satunya yang ingin Ibu bahas itu konflik antara Iran dan Irak. Namanya beda tipis kan? Iya, Bu. Iran dan Irak. Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam apa sih yang jadi masalahnya. Nah, di sini ada 3 bagian yang perlu kita pelajari juga, yaitu poin penting dari pembelajaran ini, yaitu perang antara Peluk 1, Peluk 2, Peluk 3. Mungkin anak-anak masih bingung nih maksud dari ketiga peluk ini. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu mungkin? Belum, Bu. Belum? Ibu. Nah, kita belajar sama-sama ya. Maksud dari perang Teluk 1, Teluk 2, Teluk 3 ini, di sini terjadi peperangan ataupun konflik antara Iran dan Irak. Terjadinya kapan? Yaitu sekitar pada tahun 1980 sampai 1988. Jadi ada berapa tahun nih? 8 tahun terjadi konflik mereka. Lantas apa yang menyebabkan mereka bisa terjadi peperangan, terjadi kericuhan? Ada yang tahu nggak? Nah,
yang menjadi permasalahan utama terjadinya perang ini yaitu perebutan kekuasaan. Nah, kekuasaan yang di mana? Mereka di sini, padahal mereka nih orang satu wilayah lah istilahnya, tetapi kok bisa berantem gitu loh? Apa yang menjadi pemicu mereka? Nah, ternyata di sini juga ego tidak ada yang mau mengalah karena ingin istilahnya menyombongkan diri, tidak ada yang mau mengalah antara satu sama lain, sehingga banyak sekali terjadi kericuhan ataupun kerugian dialami selama terjadi peperangan. Nah, Ibu lanjut ya? Atau ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut ke kedua? Lanjut. Kedua ini peperangan Iran dan Irak juga masih berlanjut, tetapi ini ada selang waktunya. Ini kan berakhirnya 1988, tetapi ini pada teluk kedua atau peperangan kedua ini terjadi sekitar tahun 1990. Ada yang sudah lahir? Belum. Iya, Ibu juga belum lahir. Nah, peperangan ini beda lagi permasalahannya. Apa yang menjadi pemicu mereka untuk terjadi perselisihan? Di sini ada yang namanya peperangan politik. Beda ya. Yang pertama tadi itu masalah ada yang ingat apa? Iya. Yang kedua ini masalah politik. Nah, adanya tidak terima atas kekuasaan yang dipimpin orang-orang pada saat itu, sehingga timbul rasa tidak terima. Ada yang tahu nggak presiden pada saat itu? Namanya udah nggak asing di telinga kalian, yaitu Saddam Hussein. Beliau merupakan presiden pada saat itu. Nah, sehingga adanya ketegangan politik ini terjadi lagi peperangan. Banyak lagi menimbulkan kerugian di mana-mana. Bahkan sampai-sampai merosotnya ekonomi orang-orang wilayah Timur Tengah pada saat itu. Nah, ada yang mau bertanya atau Ibu lanjut lagi? Lanjut Ibu. Ya, lanjut ya, Ibu lanjut. Dan teluk ketiga ini terjadi, ini kayaknya kita sudah lahir ya, yaitu sekitar tahun 2003. Terjadi nih, kita udah lahir. Ini peperangan juga, tapi beda lagi permasalahannya. Ini bukan lagi masalah politik, bukan lagi masalah ini, tetapi adanya permasalahan dengan negara-negara lain. Dan salah satu negara yang terlibat konflik dengan wilayah ini, wilayah Timur Tengah, yaitu Amerika Serikat. Negara yang sudah cukup terkenal, sudah tidak asing di telinga kita, negara maju. Dan ini permasalahannya cukup tidak asing lagi, di mana Amerika Serikat sangat menentang, sangat tidak mendukung negara-negara Islam. Sudah mungkin tidak asing lagi nih kita lihat teman-teman, yaitu konflik antara Palestina dan Israel. Ya kan? Itu konflik yang sudah berlangsung cukup lama, tetapi Amerika Serikat merupakan negara yang sangat-sangat tidak suka atas wilayah Timur Tengah, salah satunya itu Palestina. Dan dia merupakan negara yang mendukung Israel, baik itu saja pemaparan materi tentang konflik di wilayah Timur Tengah. Sebelum Ibu akhiri, anak-anak ada yang ingin bertanya? Ibu kasih kesempatan, mungkin ada yang masih menjanggal di pikiran anak-anak atau ada yang mau disampaikan gitu yang mungkin Ibu bisa luruskan atau gimana?
kasih waktu 5 menit. Anak-anak siapkan dulu pertanyaannya apa. Nanti yang bertanya itu kasih hadiah. Ya. Jangan takut untuk bertanya karena sering kita dengar istilah malu bertanya sesat di jalan. Iya nggak sih? Ya, belum. Oke, ayo dong tanya. Ibu tunggu nih. Kan dibilang ada hadiah aja semangatnya luar biasa sekali. Gak apa-apa, oke. Silakan saudari Nevi, Anda Nevi Senati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada tahun berapakah negara Iran dan negara Iran tangan? Ya. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Pertama dulu untuk saudari Nevi Senati, ini kita harus mengapresiasi gitu yang bertanya, karena keberanian itu sesuatu hal yang spesial di mana nggak semua orang bisa melakukannya ataupun berani untuk mengekspresikan dirinya. Nah, pertanyaannya tadi, kapan sih berakhirnya perang Iran dan Irak ini? Nah, kita loncat nih. 1980 sampai 1988 kan berlangsungan antara perang Iran dan Irak ini. Tetapi pada tahun 1990 masih lanjut. Lantas kapan berakhirnya? Berakhirnya di sini. Tetapi berakhirnya itu sekitar tahun 2023. Tetapi sebelum berakhirnya ini ada yang namanya mereka pada saat itu melakukan janji perdamaian. Sehingga ketika sudah disepakati adanya janji perdamaian, tidak ada lagi konflik, mereka sepakat mengakhirinya di sini. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, sudah dulu. Ya, sudah Ibu. Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat anak-anak semuanya. Dan ingat pesan Ibu, selalu semangat belajar. Dan ingat juga ini dipelajari lagi karena minggu depan Ibu akan mengadakan kuis. Ya? Ya, Bu. Oke. Mungkin itu saja ya, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.